Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Biyassir lana wala tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Biyassir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan nikmat kepada seluruh manusia, nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, dan nikmat dijadikannya orang-orang yang soleh. Pada kesempatan ini Jagatorik 165 akan memberikan suatu amalan. Namanya di kalangan masyarakat itu disebut Hizbul Barqi. Hizib Barqi artinya kilat. Ada yang dibilang Hizib Ba'da Tubi. Ada yang dibilang Hizib Gledek. Ya. Hizib Gledek. Jadi hizib ini amalan, ya, amalan ulama-ulama yang soleh. Di antaranya adalah Imam Ali Buni. Imam Ali Buni ini seorang ulama ahli hikmah, ya, ahli torekoh, dan beliau itu banyak riyadhah mujahadah. Salah satu di antara wirid beliau, hizib yang masyhur di kalangan santri-santri khususnya di Indonesia atau di kalangan kiai-kiai Nusantara, itu ada yang disebut hizib Barqi. Jadi beliau menuliskan, mentorehkan amalannya, ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, narudu bikal a'da min kulli jihatin wa narmihim, narudu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmi minal budi bisyatat. Jadi kata-kata narudu itu artinya menolak, artinya mencegah. Bika denganmu, maksudnya bika di sini adalah domirnya kembali ke Allah. Kami menolak, narudu bikal a'da, ya, menolak semua musuh-musuh itu dengan bika, itu artinya itba'nya isti'anah, yaitu pertolongan engkau, maksudnya Allah di situ. Narudu bikal a'da mingkuli wijhatin, mingkuli wijhatin. Jadi dari segala arah. Jadi musuh dari utara, selatan, dari bawah, dari atas. Dengan baca hizib Barqi ini, insya Allah dengan izin Allah akan tertolak. Narudu bikal a'da min kulli jihatin wabil ismi. Wabil ismi ini banyak isti'anah, minta pertolongan bi ismi, maksudnya dengan ismu zat, dengan Allah itu. Wabil ismi narmihim minal budi bisyatat. Kami lempar mereka. Narmihim minal budi bisyatat, dari jauh, bisyatat sehingga mereka hancur. Jadi ini hizib Barqi. Ini hizib yang istilah buat posisi kita perang atau kewibawahan. Ya banyaklah. Nah, ini salah satu deskripsinya tentang hizib Barqi. Nanti mungkin akan dijelaskan lagi sama Ustadz Jalil, ya. Beliau juga pernah belajar ilmu-ilmu hikmah, masalah tentang hizib-hizib. Untuk lebih jelasnya, ayo ya ikut Jagatorik 165
untuk lebih dalamnya lagi nih tentang kalimat narudu bikal a'da min kulli jihatin wa bil ismi narmi minal budi bisyatat. Antara jai ya ilahi ya sayyidi ya fafarik juyusahum in admarot. Nah, ada beberapa teks atau versi, nanti ada versi lain, tapi intinya itu amalan dari Imam Al-Ghibuni. Ayo kita ikut Jakarta 165 untuk bisa ketemu Ustadz Jalil. Alhamdulillah Jakarta 165 sekarang sudah di hadapan Ustadz Jalil, Ustadz Mu'alim Andi Tolha, ini Pak Haji Romli. Kita akan silaturahim untuk bisa lebih akrab dan dekatnya lagi. Kita akan sapa. Assalamualaikum Ustadz Jalil. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak Andi, Ustadz Andi. Alhamdulillah. Ini Pak Haji nih, Masya Allah. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Jakarta bisa bersilaturahmi dengan Ustadz Jalil. Dulu kita membahas tentang hizib Jailani. Sekarang kita akan membahas tentang hizib Barqi atau hizib Ba'datubi atau hizib Geledai. Ya. Tapi untuk lebih dalamnya lagi tentang hizib Barqi ini, kita akan tanyakan ke Ustadz Jalil. Ustadz, ini kan ada beberapa hizib ya. Dulu kita pernah bikin konten hizib Jailani, Syabdul Qadir Jilani yang Robi ini Maglubun Pantasir. Alhamdulillah banyak yang nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah, kita sekarang akan membawakan tentang konten hizib Barqi. Nah, mungkin Ustadz pernah ngamalkan ya, kalau pribadi saya dulu ngamalin puasanya 40 hari. Itu namanya Ba'datubi ya kan. Jadi buat kewibawaan lah, buat apa aja, yang penting niatnya ya. Nah, sekarang mungkin Ustadz Jalil bisa dijelaskan tentang hizib Barqi itu gitu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Jakartorik 165. Alhamdulillah. Ya memang pernah, mungkin setiap guru berbeda ya. Walaupun satu hizib atau satu doa, tapi lain guru pasti akan berbeda. Nah, gitu. Kebetulan saya juga pernah dapat juga tentang hizib Barqi ini, atau disebut hizib kilat ya, pertahanan kilat. Memang pernah diamalkan dan puasanya pasti berbeda-beda. Kalau dari kakek saya mah itu memang sama-sama 40 hari, cuma makannya kangkung. Tuh. Padahal kan harusnya kangkung kan cepet tidur kan, tapi nggak boleh tidur di situ. Emang keluar biasaan daripada hizib Barqi ini ya sangat banyak lah. Seperti dengan artinya kan kilat ya kan. Jadi kayak geledek itu bisa buat kewibawaan. Kalau kita bicara orang langsung takut lah, tunduk. Pernah terjadi, ya ini bukan bicara politik ya, kiai dari Tegalrejo pernah ceramah karena waktu itu musim kampanye. Biasalah gesekan partai, akibatnya umat di bawah itu ya saling mengunggulkan kiai masing-masing. Di saat ceramah itu karena udah dikepung sama massa, beliau dengan baca hizib ini baru sekali ngertap orang udah ketakutan semua. Kedua, pengalaman pribadi juga pernah ya biasalah sama teman, kadang kalau ada masukan kan suka nggak terima lah ya, apalagi kalau umurnya lebih di atas kita. Ya kan, merasa lebih berpengalaman, akhirnya dia tersinggung ya, begitulah selesai. Tapi setelah saya nasihatin udah nggak mau, ya udah terjadilah dia kecelakaan gitu. Setelah kecelakaan ibaratnya dengan masalah nggak selesai di kepolisian sama pihak keluarga, ada dia nelpon lagi, gimana dong minta doanya biar ini. Jadi antaranya itu, nah, minta doa ya kita kasih. Di antaranya memang sih tiap guru beda-beda ya. Kebetulan saya yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jakartorik 165, yaitu narutubika a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'ti bisatat gitu.
Itu yang simpelnya lah. Cuma ya saya mengharap kepada para penonton yang seandainya ingin mengamalkan atau apa ya harus perlu bimbingan guru yang ahli. Karena kita tahu kan, ibarat belajar atau ilmu apapun tanpa ada gurunya, itu gurunya kan sama setan. Makanya walaupun mendengarkan daripada konten ini perlu digurukan kepada yang ahli. Karena setiap ilmu harus ada gurunya. Saya kira itu dari pengalaman sedikit juga tadi, semoga ada manfaatnya ya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi orang-orang Islam yang perlu daripada penjagaan. Karena Islam itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita nggak punya apa-apa, senjata kita ya doa. Itu diantaranya itu hizib barki. Jadi hizib barki ini hizib kilat. Itu kan ada kata-kata narudu bikal a'da. Menolak. Naruda ini. Ada itu kan aduun. Iya, dari musuh-musuh lah. Aduani. Orang yang ada musuh. Jadi kan musuh ada yang zohir, ada yang ada yang batin. Jadi ulama seperti Imam Ali Buni ini, beliau itu mentajribah ya. Artinya ada uji coba. Uji coba itu diamalkan. Akhirnya hizib itu baru disebarkan. Jadi dari narudu bikal a'da itu mingkuli jihatin. Jihatin. Jadi dari segala arah. Jadi kalau secara arah, jadi kita kali duduk aja baca itu musuh nggak mau datang dari mana nggak bisa. Depan belakang. Dari depan atas. Mungkin Ustadz Andi nambahin. Jadi kata-kata mingkuli jihatin atau wijihatin itu luar biasa. Jadi ulama-ulama ini mengarang doa itu dengan ikhlasnya, kemudian ditajir, diuji coba. Ketika diamalkan sama orang atau sama murid-muridnya itu nyata. Apalagi tadi ada kata-kata narmihim minal bu'di bisyatat. Jadi kita ngelempar musuh itu ketika musuh, kalau musuh secara johornya kelihatan. Yang tidak kelihatan ini yang kita nggak tahu. Ulama-ulama terdahulu itu menulis hizib ini musuh yang baik kelihatan nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Padahal mah duduk samping-sampingan begini. Belum tentu itu teman, ternyata bisa aja musuh. Nah, kata-kata narmi minal budi bisyatat berarti apa? Kami lempar mereka dari jauh sampai bisyatat itu berantakan. Jadi makanya ulama-ulama terdahulu ini sebenarnya amal-amalan para kiai ya. Para kiai, para ustadz, para dai, para mubaligh ini. Kadang lagi ceramah diserang dari jauh. Nah, makanya suka sebelum dia ceramah ada doa. Narudu bikal ada mingkuli wijhatin wabil ismi narmihim minal budi bisyatat, udah cukup itu aja. Jadi kan kadang orang lagi ceramah dari tembak dari jauh muntah darah. Baru assalamualaikum bisa muntah darah. Makanya Imam Ali Buni, Syekh Ali Buni ini membikin amalan ini manfaatnya dan keberkahannya. Kalau kita ikhlas karena Allah yang ngamalinnya, kita tabaruk kepada yang kepada pengarang ini, insya Allah kita dijaga. Nah, itu luar biasa. Jadi hizib ini tadi buat wibawa, ya kan? Apalagi jadi satpam, security, kumis debleng. Nah, itu luar biasa. Jadi bukan hanya itu aja, jadi tergantung niat kitanya kan. Ada orang narmi minal budi bisatat dengan niat buat nagih utang katanya. Bisa itu. Jadi bisatat itu artinya apa? Ketika kita datang menagih utang ke orang yang ditagih, bisatat itu maksudnya bukan hanya hancur, dia terdiam. Kalau bahasanya kesima. Kesima. Narudu bika ada mingkuli wajatin wabi ismin narmi mina budi bisyatat. Itu kesima. Ada juga yang buat ten lurah. Makanya ada istilah hizib ini sebut ba'da tubi kalau orang Banten. Jadi istilahnya buat ngerudal dari jauh. Ngerudal. Itu pernah saya di Parung Panjang tuh dikasih. Ternyata hizib ba'da tubi itu buat ngerudal dari jauh. Ada rudalan tuh.
narudu bikal ada Kalau udah panggil. bisa tuh langsung Iya. terbang. Gitu. Bahkan kalau kita belajar sama orang-orang yang ilmu kontak, narudu bikal bisatat, dia akan apa? Mentalnya jauh. Nah, tapi ilmu ini bukan buat main-mainan. Tapi ini memang ilmu-ilmu ulama untuk penjagaan-penjagaan. Iya. Jadi hizib barke ini intinya perlu ada ijazah dari seorang kiai, dari seorang guru yang memang dia mengamalkan. Nah, dulu Jakatorik pernah puasa 40 hari. Itu 40 hari baca subuh, maghrib. Tapi kalau nggak ada ijazahnya panas gitu. Karena hizib itu panas. Sekalipun itu bacaan, itu bisa efek Ibadah. ke jiwa kita. Andai itu dibaca, misalnya dibaca subuh harus 3 atau 7, lebih dari itu panas. Jadi kenanya ini nih, sebelah sini. Makanya yang ngamalin hizib ini ya harus ada ijazahnya. Jadi sesuai sama guru 3 atau 7 ya amalkan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti Haji, terima kasih ya. Nah, mudah-mudahan bisa manfaat konten Jakatorik ini di seluruh jamaah Jakatorik yang mungkin followernya sudah 2000 lebih ya. Mudah-mudahan bisa ditonton dan bisa diamalkan, tapi syaratnya Bermanfaat. ya, syaratnya harus minta ijazah dulu ke guru. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.